Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapak Ibu dan saya boleh berjumpa di dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungkan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Daniel, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Daniel pertama, ayat yang ketiga sampai yang ke-9. Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kastim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belshazzar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin banyak di antara kita yang tidak asing atau pernah mendengarkan istilah penghargaan Nobel. Penghargaan Nobel ini diinisiasi oleh seorang yang bernama Alfred Nobel. Penghargaan ini tiap tahunnya diberikan kepada orang-orang yang memiliki kontribusi yang sangat besar di dalam berbagai aspek atau bidang kehidupan manusia, mulai dari fisika, kimia, fisiologi, kedokteran, sastra, ekonomi, hingga perdamaian. Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya penghargaan Nobel ini terjadi karena sebuah kebetulan. Alfred Nobel selaku orang yang menginisiasi penghargaan ini pada mulanya adalah seorang yang menciptakan dinamit. Ya, dinamit adalah sebuah bahan peledak yang pada waktu itu menjadi salah satu senjata perang paling berbahaya dan paling banyak digunakan. Sehingga pada waktu itu melalui penemuannya Alfred Nobel menjadi orang yang sangat kaya. Tapi singkat cerita Bapak Ibu, pada satu kesempatan di tahun 1948, saudara dari Alfred Nobel yang bernama Ludwig Nobel meninggal dunia. Ternyata kabar ini disalah tangkap oleh surat kabar dari Prancis. Surat kabar dari Prancis ini mengira bahwa yang meninggal adalah Alfred Nobel, sehingga mereka membuat sebuah berita yang mengatakan bahwa sang penjual kematian telah mati. Akhirnya berita ini sampai ke Alfred Nobel, dan ketika membacanya ia terkejut. Alfred Nobel tidak suka dengan apa yang menjadi pandangan masyarakat pada waktu itu terhadap dirinya. Ia takut bahwa ketika ia mati, ia akan dikenal sebagai orang yang membawa dampak buruk dan membawa kematian kepada banyak orang karena ia telah menciptakan yang namanya dinamit. Hingga pada akhirnya Alfred Nobel berkomitmen untuk memberikan 94% kekayaannya untuk proyek kemanusiaan. Dan tadi akhirnya kita kenal dengan yang namanya penghargaan Nobel. Dan sampai sekarang penghargaan Nobel itu terus dilakukan untuk mengapresiasi banyak sekali orang-orang yang berpengaruh di dunia. Melalui kisah Alfred Nobel ini Bapak Ibu, kita dapat melihat sebuah fakta bahwa manusia akan dikenal dari apa yang dilakukan di dalam dunia.
Manusia akan dikenang sebagai siapa melalui segala tindakan entah baik entah buruk yang dilakukan olehnya di masa ia hidup. Pun dengan kehidupan keimanan kita, Bapak Ibu, kita akan dilihat sebagai orang yang beriman atau tidak itu berdasarkan apa yang kita jalani di dalam hidup kita. Dan saat ini kita akan belajar melalui sikap 4 orang muda yang sangat luar biasa yang tercatat dalam kitab Daniel, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pada waktu itu bangsa mereka, yaitu bangsa Yehuda, takluk di bawah kekuasaan kerajaan Babel. Banyak di antara mereka dijadikan budak, tetapi Daniel beserta rekan-rekannya ini dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan istana. Namun pada waktu itu menjadi pelayan istana bukan menjadi pekerjaan yang mudah. Bagi menjadi pelayan istana di kerajaan Babel rupanya harus mengorbankan banyak hal, termasuk mengorbankan sikap hidup dan iman mereka kepada Tuhan. Ketika mereka harus menjalani pendidikan sebagai seorang pegawai istana, mereka harus melakukan berbagai macam hal, termasuk melakukan atau memakan atau meminum makanan dan minuman yang seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Raja Babel pada waktu itu. Dan sebenarnya makanan dan minuman yang ditentukan oleh Raja Babel ini adalah makanan dan minuman yang sebenarnya tidak boleh bagi orang-orang Israel dan Yehuda. Kalau Daniel dan rekan-rekannya ini menuruti apa yang diminta oleh Raja Babel, mungkin hidup mereka akan tentram, mungkin hidup mereka akan baik-baik saja, bahkan mereka akan merasakan kenyamanan hidup sebagai pegawai istana kerajaan Babel. Tapi rupanya Daniel beserta kawan-kawannya tidak mau berkompromi dengan iman. Daniel tidak mau menukar imannya dengan kenyamanan, dengan tawaran-tawaran dari kerajaan Babel. Mereka mau memperjuangkan iman mereka untuk terus mengikuti apa yang Allah tetapkan sebelumnya, apa yang Allah kehendaki untuk umatnya lakukan. Dan itu yang terus diperjuangkan oleh Daniel. Kalau kita melihat bacaan kita bagaimana Daniel menolak untuk makan dan minum apa yang harusnya mereka makan dan minum sesuai dengan aturan yang dibuat oleh raja. Daniel menolak karena ia mau terus berpegang pada Tuhan. Ia mau mempertahankan imannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan buktinya apa, Bapak Ibu? Kisah Daniel ini menjadi kisah yang saat ini bisa bersama-sama kita pelajari dan renungkan. Kita dapat mengenang dan mengingat Daniel sebagai sebuah pahlawan iman karena kesetiaannya kepada Tuhan. Ia tidak mau berkompromi dalam hidupnya jika itu berkaitan dengan imannya kepada Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu kita bersama-sama belajar untuk memperjuangkan iman kita di tengah segala tantangan dan godaan yang mungkin hadir di dalam hidup kita, yang mungkin membawa kenyamanan, yang mungkin membawa kepuasan, bahkan membawa kesenangan dalam hidup kita. Dan itu mungkin dapat membuat iman kita semakin merosot. Maka di tengah itu semua Bapak Ibu, mari kita belajar seperti Daniel untuk terus punya sikap bertahan pada iman, menolak setiap hal yang mempertaruhkan atau membuat iman kita semakin merosot, sehingga pada akhirnya kita dapat dikenang sebagai orang-orang yang bertahan di dalam iman. Kita dikenang sebagai orang-orang yang memberikan warisan iman yang baik kepada generasi-generasi penerus kita. Maka mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan terus berpegang pada firman Tuhan, tidak kompromi dengan segala sesuatu yang ada di sekitar kita, tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk, tidak terpengaruh dengan hal-hal yang membuat kita semakin menjauh pada Tuhan. Kiranya Tuhan membantu dan menguatkan kita dan menolong kita untuk terus menjalani hidup kita, sehingga pada akhirnya kita dikenang sebagai pahlawan-pahlawan iman sama seperti Daniel. Amin.
Tuhan memberkati kita semua.